Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Kalau sebelumnya kita belajar tentang relasi, sekarang kita akan belajar tentang fungsi. Langsung saja. Nah, di sini Ibu punya 4 aturan nih. Yang pertama aturan 1, aturan 2, aturan 3, dan aturan 4. Di mana tiap aturan ini mempunyai pasangan yang berbeda-beda. Misalkan saja pada aturan 1. Aturan 1, A besarnya berpasangan dengan D kecil. Aturan 2, A besarnya berpasangan dengan A kecil. Aturan 3, A besarnya berpasangan dengan 1, dan aturan 4 berpasangan dengan A berpasangan dengan Z kecil. Perhatikan kata-kata berikut. Nah, Ibu punya 4 kata, yaitu selidiki, siapa, sebenarnya, Udin. Nah, dari keempat kata ini, kita akan ubah nih menjadi bentuk kata sandi dengan aturan-aturan yang tadi Ibu kasih lihat. Yang pertama, kita akan ubah kata selidiki dulu. Nah, kita lihat kata selidiki, huruf pertamanya adalah S. Nah, kita akan ubah selidiki ini dengan kata sandi menggunakan aturan 1. Kita lihat, S ini di aturan 1 pasangannya siapa ya? Kita lihat, kita cari di aturan 1. S pasangannya V. Maka kita tulis nanti di sini adalah V. Kemudian setelah S ada E. Kita lihat di aturan 1, E itu pasangannya siapa ya? Oh, ternyata pasangannya H. Jadi nanti kita tulis adalah H. Begitu juga dengan L. Kita lihat di aturan 1, L pasangannya O. Jadi kita tulis nanti adalah O. Nah, begitu seterusnya, sama juga dengan kata siapa, sebenarnya, Udin. Nah, kalau kata siapa kita menggunakan aturan kedua, ternyata sandinya ini. Kata sebenarnya kita menggunakan aturan keempat, menghasilkan sandinya ini. Dan Udin kita menggunakan aturan ketiga, sandinya adalah ini. Jadi yang Ibu kasih titik-titik ini silahkan kalian lengkapi di buku tulis kalian ya, jadi kalian catat. Nah, sekarang kita misalkan nih, kita mempunyai 2 himpunan, yaitu himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B anggotanya A dan B. Nah, Ibu akan memunculkan relasi yang mungkin terjadi antara A dan B. Jadi yang pertama ada 1A. Kita lihat anggota A kita ambil 1 dan di anggota B kita ambil A. Jadilah relasi yang pertama adalah 1A. Yang kedua kita ambil lagi anggota yang pertama itu 1 dan di anggota B itu adalah B. Jadi relasi yang kedua 1B. Begitu seterusnya kita buat relasi yang mungkin terjadi, yang kalian anggap ada pasangannya. Nah, dari relasi 1 sampai 20 ini yang sudah kita tentukan, ternyata nomor 13 sampai 20 ini adalah fungsi. Kenapa fungsi, Bu? Karena dikatakan fungsi apabila semua anggota di himpunan A itu punya pasangan di himpunan B. Nah, kita lihat nih, nomor 1 misalnya. Nomor 1 anggota A-nya itu hanya 1. Dan dia punya pasangan di B adalah A. Nah, di nomor 1 anggota himpunan A hanya 1, berarti tidak memenuhi. Berarti dia hanya relasi. Kita lihat nomor 7.
Nah, nomor 7 ada 1A dan 2B. Kita lihat apakah anggota himpunan A ini ada semua di nomor 7. Kita lihat himpunan A 1, 2, 3. Ternyata tidak memenuhi karena anggota A yang ketiga itu tidak ada. Berarti nomor 7 bukan fungsi. Kita lihat nomor 13. Apakah semua anggota di himpunan A ini ada di nomor 13? Kita periksa sama-sama. Himpunan A, anggotanya ada 1. Oke, ada. Ada 2. Oke, ada. Ada 3. Oh, oke, ada. Nah, berarti nomor 13 ini adalah fungsi karena setiap anggota himpunan A itu ada pasangannya di B, meskipun pasangannya itu sama semua. A, 2A, 3A, sama. Tidak apa-apa karena fungsi itu adalah dikatakan fungsi apabila semua anggota di A ini punya pasangan di B, meskipun pasangannya itu sama semua. Bu, apa bedanya sama relasi? Bedanya sama relasi itu, misalkan saja nomor 7. 7 ini adalah relasi. Kenapa? Karena anggota di A ini dan di B ini masing-masing punya pasangan. Masing-masing punya pasangan maksudnya pasangannya itu tidak sama. Misalnya 1 pasangannya A, 2 pasangannya B. Tidak sama kan? Berarti bisa saja ini disebut relasi, tapi bukan fungsi. Karena anggota himpunan A kurang 1, jadi dia bukan fungsi. Nomor 13 sampai 20 adalah fungsi karena kita lihat nih, anggota-anggota himpunan A itu ada semua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Meskipun pasangannya sama. Jadi intinya, fungsi itu himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Jadi semua anggota di A itu punya pasangan di B meskipun pasangan mereka itu sama. Tapi kalau relasi, dia anggota di A ini tidak apa kalau tidak semua punya pasangan. Terus pasangannya itu tidak boleh sama, harus beda. Ini kan nomor 7 ini 1, 2. Nah, dia tidak ada 3-nya, tidak apa-apa. Tapi asalkan pasangannya beda, nih beda kan. Itu yang disebut relasi dan fungsi. Jadi Bu harap sampai sini kalian paham apa itu relasi dan fungsi. Nah, sekarang ada contoh himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi dari B ke A adalah, jadi yang tadi Ibu katakan, jadi fungsi itu dikatakan fungsi apabila himpunan ini punya pasangan di sini, meskipun pasangannya sama. Kita lihat pasangan berurutannya. Kita buat A1, B1. Oke, anggota B ini ada ya, sini semua. Kita lihat lagi yang bisa A1, B2, A1, B3, dan seterusnya. Nah, ini adalah pasangan berurutan. Jadi kita pasangkan yang A dulu, A sama 1, B sama 1. Yang kedua A sama 1, B sama 2, A sama 1, B sama 3. Jadi yang A dulu, jadi berurut dulu. Kemudian kalau sudah A-nya sama 1, berarti langsung A2. A sama 2, B sama 1, berurutan. Sampai kalau semua mendapat pasangan, berarti selesai semua. Nah, selanjutnya, di sini perlu kalian ketahui, dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A itu disebut daerah asal atau domain. Himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang sama anggotanya di himpunan A disebut daerah hasil atau rank. Nah, di sini boleh contoh, kalau himpunan
pasangan berurutan 1A, 2A, 3A merupakan fungsi dari 1, 2, 3 ke AB. Maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah 1, 2, 3 dan AB. Kenapa, Bu? Karena dari sini kita bisa lihat nih, ini harus kalian catat ya biar kalian ingat. Kalau domain itu adalah himpunan A, yang ibu stabilo kuning ini adalah domain. Jadi kalau kalian dapat pasangan berurutan, kalian bisa langsung menentukan domainnya. Domainnya itu yang ini, yang pertama, yang ibu stabilo kuning. Kalau kodomainnya yang mana, Bu? Yang stabilo hijau Tosca ini adalah kodomainnya atau pasangannya. Itu adalah kodomain atau daerah kawan. Selanjutnya, Ibu ada contoh lagi. Nah, kita akan perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dari himpunan A ke B. Jadi di sini ada relasi. Nah, ini adalah relasi yang terjadi antara himpunan A ke B. Jadi dipasangkan lagi, relasi itu dipasangkan ya. 1A, 2A, 3A, begitu. Nah, kita lihat nih contoh fungsi yang pertama. Nah, contoh fungsi yang pertama itu ada 1A, 2A, 3A. Nah, ingat kembali apa yang disebut fungsi itu. Fungsi itu apabila anggota di A mempunyai pasangan di anggota B. Jadi semua anggota di A ini ada pasangannya di B. Kita lihat nih contoh fungsi pertama. Kita lihat anggota A itu kan ada 1, 2, 3. Kita periksa apakah ada semua. Oh, ada ini, ada 1, ada 2, ada 3. Apakah dia punya pasangan di himpunan B? Ternyata dia punya pasangan ya, yaitu A. Jadi pasangan mereka sama. Jadi semua anggota di A ini punya pasangan di B. Berarti itu adalah fungsi. Kita lihat yang contoh bukan fungsi yang nomor 1. Kita lihat ya, himpunan A itu kan 1, 2, 3. Kita periksa. Oh, ada 1, ada 2, dan ada 2. Berarti bukan fungsi karena tidak ada angka 3-nya, anggota ketiganya. Ya, jadi dia bukan fungsi karena tidak semua anggota si A ini ada di sini, di dalam himpunan. Meskipun setiap anggota ini punya pasangan, tidak dikatakan fungsi kalau satu aja hilang. Gitu. Jadi, jadi itu tadi Ibu harap dari penjelasan yang kita lakukan, yang Ibu sampaikan, kalian paham apa bedanya relasi dan fungsi, apa arti fungsi itu, bagaimana sih membuat pasangan berurutan itu. Jadi Ibu harap kalian paham dengan apa arti fungsi dan relasi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga kalian enjoy sama pemateri Ibu, dan Ibu harap kalian kerjakan tugasnya. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.